Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lainnya, Song Tae-ak nampaknya sangat terkejut dengan informasi yang baru saja ia dapatkan. Song Tae berkata, "Apa katamu barusan? Gunung Hua mengalahkan Wudang?" Sebenarnya informasi tersebut telah disampaikan beberapa kali oleh si pembawa pesan, tapi tetap saja sulit bagi Song Tae untuk menerima fakta tersebut. Ya, siapa yang tidak kenal penatua Sekte Wudang? Tapi walau demikian masih sangat sulit untuk bisa mempercayainya. Song Tae kembali berkata, "Jadi tolong ceritakan lebih detail bagaimana hal tersebut bisa terjadi." Tapi si informan tidak perlu panjang lebar untuk menceritakannya. Ia hanya memperlihatkan sebuah tulisan yang berisi bahwa penatua Sekte Wudang dikalahkan oleh naga ilahi Gunung Hua. Bagi seorang pedagang, informasi adalah hal yang paling penting. Jadi ia pun mau tidak mau harus mempercayai informasi yang baru saja ia dapat. Tapi ada satu hal yang ia sesali. Jika ia tahu bahwa Gunung Hua akan menang, pastinya ia akan pergi bersama mereka dan mendukungnya secara terang-terangan. Sungguh sangat disayangkan. Ia telah melewatkan kesempatan berharga untuk memenangkan hati Gunung Hua. Lalu Song Tae kembali bertanya di mana mereka murid-murid Sekte Gunung Hua. Dan informan tersebut pun menjelaskan mereka akan kembali ke penginapan. Mendengar hal tersebut, nampaknya sebuah kesempatan pun muncul. Tanpa basa-basi, Song Tae meminta dirinya untuk mempersiapkan pesta bagi murid-murid Gunung Hua. Ya, alasan kenapa Song Tae berinvestasi kepada Gunung Hua dan meninggalkan Wudang adalah untuk masa depan yang lebih baik. Tapi siapa sangka hasilnya mungkin akan bisa ia petik dalam waktu singkat. Dan itu yang membuat Song Tae sangat bersemangat. Dan itu bahkan sampai membuatnya ingin turut langsung mempersiapkan pesta bagi murid-murid Gunung Hua. Tapi suasana langsung berubah. Tak kalah salah satu bawahannya pun berkata, "Pimpinan pedagang, aku melihat rombongan murid-murid Gunung Hua." Dan itu membuat suasananya benar-benar kacau. Ia belum bersiap apapun, tapi Gunung Hua hampir tiba. Dan entah kenapa kepercayaan diri Song Tae juga langsung menurun. Itu adalah hal yang tidak biasa. Mungkin saja karena Gunung Hua baru saja mengalahkan Wudang. Padahal beberapa waktu yang lalu ialah yang mengantarkan murid-murid Gunung Hua sampai ke depan gerbang. Tapi situasinya kala ini benar-benar berbeda. Nilai Gunung Hua terus meningkat setelah mengalahkan Wudang dan itu malah membuatnya menjadi sangat gugup. Apalagi bawahannya kembali berkata, "Pimpinan pedagang, Sekte Gunung Hua akan segera tiba." Kepala Song Tae benar-benar menjadi sangat pusing. Ia pun langsung bergegas menuju ke depan gerbang untuk menyambut mereka secara langsung. Dan pada akhirnya pintu gerbang pun dibuka. Saat murid-murid Gunung Hua hendak memasuki wilayahnya, Song Tae pun langsung menundukkan kepala dan memberikan selamat kepada murid-murid Gunung Hua. Yun Sang yang berada di barisan terdepan mengucapkan terima kasih karena kepala pedagang sendirilah yang langsung menyambut mereka. Walau demikian, Song Tae berusaha menanggapi hal tersebut dengan rendah hati. Tapi walaupun ada yang menganggap jika tingkah laku Song Tae agak berlebihan, tidak dengan satu orang. Siapa lagi selain Chung Myun, ia langsung menyadari
perubahan sikap dari Song Tae. Chung Myun berkata secara terang-terangan sebelum mengalahkan Sekte Wudang, Song Tae nampak gemetar tak kalah ia menghadapi atau menerima perwakilan dari Sekte Wudang. Dan itu juga alasan kenapa Song Tae tidak ikut turut langsung untuk menyaksikan pertarungan. Tapi setelah Gunung Hua memenangkan pertarungan, sikapnya langsung berubah 180 derajat. Mendengar perkataan Chung Myun membuat Song Tae keringat dingin. Tapi untung saja penatua Hyun Yong langsung menyelamatkannya. Ia berkata, Chung Myun, jangan terlalu keras kepada kepala pedagang. Mungkin ia memiliki kondisinya sendiri. Dan saat itulah Hyun Yong mulai memainkan kata-katanya kepada kepala pedagang. Ya, tentu saja itu berkaitan dengan transaksi dan juga uang. Walaupun dikatakan dengan cara yang halus, tapi Song Tae merasa dirinya seperti tengah dicekik. Jika Chung Myun mengungkapkan ketidaksenangan atau kekesalannya secara langsung, Hyun Yong memperlihatkannya dengan cara yang halus. Mulutnya seperti tengah mendodongkan pisau kepada dirinya. Tapi untungnya segala sesuatu kini berjalan dengan baik. Jika saja Gunung Hua dikalahkan oleh Wudang, maka bukan hanya Gunung Hua, dirinya juga akan menjadi salah satu yang ikut terpuruk. Mengingat ia telah melakukan kerjasama dengan Gunung Hua. Tapi untungnya Gunung Hua yang menjadi pemenangnya. Itu adalah salah satu hal terbaik yang mungkin telah ia putuskan selama menjadi seorang pedagang. Dan karena Song Tae telah mempersiapkan pesta, ia pun meminta murid-murid Gunung Hua untuk masuk dan menyantap makanan yang telah dipersiapkan. Dipimpin oleh penatua, murid-murid Gunung Hua pun mulai memasuki kediaman Serikat Pedagang Perahu Emas. Tapi di barisan paling belakang, Chung Myun masih memantau pergerakan Song Tae. Sebenarnya Song Tae ingin mengatakan sesuatu, tapi Chung Myun berkata terlebih dahulu, karena penatua telah mengatakan hal seperti itu, maka aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi aku juga akan menilaimu dengan bagaimana cara kau memperlakukan kami setelah ini. Ya, tentu saja cara orang memberikan perhatian berbeda-beda sesuai dengan bagaimana mereka menilainya. Dan karena nilai Gunung Hua sudah melambung tinggi setelah mengalahkan Wudang, tentu saja perlakuan Song Tae juga harus berubah. Dan itulah yang akan Chung Myun lihat, bagaimana tindakan Song Tae terhadap Gunung Hua setelahnya. Dan setelah Chung Myun pergi, ajudan Song Tae pun menghampirinya lalu berkata, "Kepala pedagang, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Dan Song Tae pun menjawab berangkas, "Keluarkan segala yang kita miliki, gunakan untuk perjamuan. Adapun sisanya kirimkan ke kamar bocah itu." Song Tae mengatakan hal tersebut sambil meneteskan air mata. Bagaimana tidak? Karena seluruh kekayaan yang ia kumpulkan pada akhirnya habis dalam waktu yang sangat singkat. Beralih ke sisi lainnya, tepatnya di Sekte Wudang, nampak penatua Ho Sanja tengah menghadap pimpinan Sekte Ho Dojin. Tidak seperti biasanya, sulit bagi Ho Sanja untuk menatap pimpinan sekte secara langsung. Lalu Ho Dojin pun berkata, "Ho Sanja, jadi kau kalah semenjak di perjalanan sampai dengan tiba di sekte. Sebenarnya sudah banyak skenario yang ingin digunakan oleh dirinya saat memberikan laporan kepada pimpinan sekte. Tapi tetap saja ini adalah hal yang sangat sulit mengingat pada akhirnya mereka kalah total." Ho Dojin kembali berkata, "Kalah? Jadi kau kalah? Cepat jelaskan kenapa kau bisa kalah."
Saat itu akhirnya Ho Sanja pun menjelaskan situasinya Gunung Hua. Mereka lebih kuat dari apa yang kita pikirkan. 5 pedang setidaknya sedikit berada di atas rata-rata kelas 1 sekte kita. Adapun murid kelas 2 dan kelas 3 mereka itu sudah sebanding dengan murid kelas 2 sekte kita. Tapi naga ilahi Gunung Hua kekuatannya jauh berada di atas level mereka dan menjadikan 5 pedang layaknya anak-anak. Bahkan jika pertarungan ulang dilakukan, aku tidak yakin Hugong bisa mengalahkannya. Itu semua karena tepat setelah pertarungan, naga ilahi Gunung Hua sama sekali tidak terlihat kelelahan. Mendengar alasan tersebut, Ho Dojin pun terdiam sejenak, lalu kembali berkata, Ho Sanja, menurutmu apakah persiapan kita kurang? Tentu saja tidak. Bahkan sebelum pertarungan, Ho Sanja masih menganggap jika Wudang sedikit berlebihan menghadapi murid kelas 3 atau kelas 2 Gunung Hua, menggunakan murid kelas 1 dan mengeluarkan penatua untuk berurusan dengan naga ilahi Gunung Hua. Ada beberapa hal yang didiskusikan. Pertama, dari kesiapan. Wudang sebenarnya telah benar-benar siap. Lalu dari waktu atau juga momentum, itu bukan permasalahan besar. Lalu apakah keberuntungan? Itu juga tidak. Sebenarnya jika mereka bertarung secara adil, 5 pertarungan akan dimenangkan oleh Gunung Hua, 5 pertarungan dimenangkan oleh Wudang, dan pada akhirnya mungkin mereka bisa menang. Tapi itu bukanlah kemenangan sempurna, dan yang membuat mereka kalah pada akhirnya adalah perbedaan kemampuan. Jika memang benar begitu, maka yang salah di sini adalah dirinya, yaitu pimpinan sekte, karena tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Gunung Hua dan meremehkannya. Tentu saja Ho Sanja tidak setuju jika pimpinan sekte menyalahkan dirinya sendiri, tapi ia juga bingung dengan alasan apa yang harus menggantikannya. Walau demikian, ada satu hal yang janggal. Ho Dojin mungkin salah memperkirakan kemampuan dari Gunung Hua saat ini, tapi pertanyaannya, bagaimana bisa mereka menjadi jauh lebih kuat hanya dalam waktu singkat? Ya, Gunung Hua dulunya hanyalah sekte yang hampir runtuh, tapi saat ini bahkan bisa melampaui mereka. Dari sudut pandang orang normal, bukankah itu hal yang mustahil? Ya, dari apa yang dijelaskan oleh Ho Sanja, murid kelas 2 dan murid kelas 1 mereka tidak bisa menangani 5 pedang. Tidak hanya itu, seorang penatua dikirimkan untuk membantu mereka dan hasilnya tetap sama. Bahkan penatua tidak bisa berurusan dengan murid kelas 3 sekte Gunung Hua. Sungguh memalukan. Tentunya sulit bagi Ho Dojin untuk menerima fakta tersebut, apalagi ia sudah bisa membayangkan apa yang akan diperbincangkan oleh Kong Ho selama beberapa hari ke depan. Mendengar hal tersebut, Ho Sanja berkata kepada pimpinan sekte untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dan memang benar, baik itu Ho Sanja ataupun Ho Dojin, mereka tidak sepenuhnya salah. Dari awal mereka telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang, tapi pada akhirnya mereka tetap dikalahkan. Tidak ada yang lebih waspada dibandingkan dengan Ho Dojin terkait dengan kebangkitan Gunung Hua. Ya, sejak Gunung Hua tampil mencolok di kompetisi dunia murim, Ho Dojin selalu mengawasi mereka. Tapi walau demikian, ternyata Ho Dojin masih belum bisa menebak seberapa jauhkah Gunung Hua berkembang. Awalnya Ho Sanja meminta Ho Dojin untuk tidak mempedulikan apa yang akan dikatakan oleh orang-orang terkait dengan kekalahan mereka.
Tapi sayangnya sulit bagi Hodojin untuk menutup telinga karena pastinya itu bukan hanya kata-kata belaka. Ya, kekalahan Wudang dari Sekte Gunung Hua itu bukanlah perkara biasa yang rumornya tidak mungkin hilang hanya dalam 1-2 hari saja. Ya, itu berarti mulai saat ini nama Gunung Hua akan selalu membayang-bayangi Wudang. Hodojin sebenarnya berusaha untuk tenang, tapi nampaknya itu adalah hal yang sulit. Meja di hadapannya bahkan sampai hancur. Setelahnya, ia pun bertanya kepada Ho Sanja terkait dengan keadaan Wugong. Lalu Ho Sanja pun menjelaskan ia sudah bangun tepat sebelum mereka kembali ke sekte. Tapi setelahnya ia mengunci diri dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Mendengar hal tersebut, nampaknya itu menjelaskan bahwa mental Wugong telah terkena dampak dari kekalahannya. Jadi pada akhirnya yang bisa dilakukan oleh Hodojin adalah membiarkan mereka istirahat dan memulihkan kondisi mental mereka. Tidak hanya Wugong, tapi juga para murid yang ikut serta dalam pertarungan sebelumnya. Dan ia pun meminta Ho Sanja untuk kembali. Tapi sebelum itu Ho Sanja meminta dirinya dihukum karena telah membuat kesalahan. Tapi nampaknya Hodojin tidak setuju dengan hal tersebut, karena jika Ho Sanja harus dihukum, lalu bagaimana dengan dirinya? Dan pada akhirnya Ho Sanja pun kembali. Adapun Hodojin, nama Gunung Hua terus saja ia ucapkan. Ya, sampai dengan saat ini ia benar-benar tidak yakin sebenarnya seperti apakah Gunung Hua yang ia hadapi. Beralih ke sisi lainnya, tepatnya di kediaman dari Serikat Pedagang Perahu Emas, situasi benar-benar kacau. Murid-murid Gunung Hua tidak ada lagi yang bisa mengendalikan mereka. Hampir sebagian besar dari murid-murid nampak mabuk tepat setelah meminum alkohol. Song Tae-ak yang menyaksikan hal tersebut bahkan sampai tidak bisa mengeluarkan kata-katanya. Ya, dari apa yang ia lihat nampaknya memberikan makan sapi adalah hal yang lebih baik. Gunung Hua benar-benar kacau, tidak seperti sekte Taois yang pernah ia temui. Tidak hanya meminum alkohol dengan barbar, mereka juga memakan daging tanpa henti-hentinya. Murid-murid yang mabuk terus saja membicarakan terkait dengan pertarungan sebelumnya. Dan saat alkohol di tangan mereka habis, mereka pun langsung meneriakan untuk meminta alkohol. Dan seorang pelayan pun langsung memberikannya. Untungnya bawahan dari Song Tae-ak tidak ada yang terlalu mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh murid-murid Gunung Hua. Tapi sejujurnya masih sulit bagi Song Tae untuk melihat apa yang ada di hadapannya. Situasinya sangat berbeda jika dibandingkan bagaimana saat ia menghadapi sekte Wudang. Tapi mau bagaimana lagi, saat ini Gunung Hua adalah sesuatu yang merupakan investasi terbesar bagi Song Tae. Setelah mengalahkan para bandit, tentu saja para warga langsung mengagumi Gunung Hua. Tapi statusnya jauh berubah tak kala Gunung Hua mengalahkan Wudang. Dan bagi para pedagang itu adalah hal yang sangat layak sekali untuk diinvestasikan. Kembali lagi ke murid-murid Gunung Hua yang mabuk. Saat kedatangan Chungmyun, seluruh murid pun langsung memujinya. Mereka tidak henti-hentinya melebih-lebihkan kekuatan Chungmyun. Adapun Chungmyun sendiri, tentu saja ia adalah orang yang sangat lemah terhadap pujian. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Chungmyun selain menahan rasa malu dan juga merendah diri. Dan suasana yang terjadi di Serikat Pedagang sangatlah berbeda dengan apa yang terjadi di sekte Wudang.
Nah, di tengah-tengah perjamuan yang sangat hangat, nampak seseorang murid keluar dari ruangan. Ia nampaknya merasa tidak nyaman dengan situasi di sekitarnya. Dia adalah Kwak Ho, murid kelas 3 Gunung Hua. Memang kemenangan melawan Wudang adalah sebuah kemewahan. Tapi permasalahannya terdapat pada dirinya sendiri. Bisakah ia melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh 5 pedang dan murid-murid lainnya? Saat merenungkan hal tersebut, seseorang pun menegurnya. Apanya yang bisa? Dan ternyata Baeksang ada juga di sana, di luar tengah, melihat bintang-bintang. Itu adalah hal yang membuat Kwak Ho canggung. Ya, dibandingkan dengan murid-murid kelas 2 lainnya, Baeksang adalah yang paling membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Walau demikian, Kwak Ho tetap berusaha untuk membuka perbincangan. Pertama kalinya ia bertanya kenapa Baeksang juga berada di sana, dan nampaknya alasan Baeksang sama dengan Kwak Ho. Setelah sedikit bertukar cerita, Baeksang pun memberikan sedikit pesan kepada Kwak Ho. Jangan takut dan juga jangan khawatir. Sama sepertimu, aku juga memiliki perasaan yang sama. Ya, hal yang ditakutkan oleh Kwak Ho adalah jaraknya yang terus saja tertinggal dengan Jogul dan juga Yeonjung. Sejujurnya, setelah melakukan pelatihan intensif, ia merasa jika dirinya sudah bertambah kuat dan jaraknya dengan para seniornya telah semakin dekat. Tapi kenyataannya, setelah melihat pertarungan bagaimana Yeonjung dan juga Jogul mengalahkan murid kelas 1 Wudang, nampaknya kesenjangan mereka belum sepenuhnya mendekat, melainkan mungkin kekuatan mereka sudah terpaut jauh. Itulah yang ia takuti, tidak bisa menggapai kedua orang tersebut. Sebenarnya keinginannya tidak terlalu muluk, hanya ingin bisa mengejar Yeonjung dan juga Jogul, bukannya Chungmyun ataupun Baekjun. Tapi itu saja sudah membuat hatinya terasa berat setelah mengetahui kenyataan bagaimana perbedaan kekuatan mereka. Tapi lagi-lagi Baeksang memberikan nasihat kepada Kwak Ho sambil menunjuk ke arah kerumunan murid-murid yang tengah tertawa. Ia berkata, apakah kau lihat di sana? Menurutmu, apakah mereka tidak memiliki perasaan yang sama denganmu? Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Kwak Ho terdiam, karena tentu saja mereka pastinya mengalami tekanan yang sama dengan Kwak Ho, tak kalah mengetahui bagaimana kesenjangan kemampuan mereka jika dibandingkan dengan 5 pedang. Setidaknya itu membuat Kwak Ho sedikit sadar bahwa tidak hanya dirinya yang menanggung beban begitu berat. Lalu Kwak Ho pun berkata, senior, aku. Sebelum melanjutkan perkataannya, Baeksang pun menghentikannya lalu berkata, tunggu. Biarkan aku jelaskan lebih lanjut lagi. Aku tidak tahu apakah ini akan membantumu, tapi yang jelas aku yang saat ini bahkan sudah mengalami kesulitan yang lebih jika dibandingkan denganmu. Seharusnya kau sedikit bersyukur. Ya, tidak hanya direpotkan dengan aula keuangan, Baeksang juga masih harus mengejar ketertinggalan dari monster yang disebut Baekjun. Ya, berbeda sekali dengan
Kini kita beralih ke sisi lainnya, tepatnya di Shaolin. Nampak kepala biara yang tengah berdoa dan saat itu seorang biksu pun berteriak dan memanggilnya, "Kepala biara, kepala biara!" Sebenarnya saat seseorang tengah berdoa tidak ada yang boleh mengganggu, tapi sepertinya itu adalah hal yang mendesak. Jadi kepala biara pun membiarkannya masuk ke ruangannya lalu bertanya, "Kenapa kau begitu terburu-buru? Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Biksu tersebut pun langsung meminta maaf karena telah mengganggu doanya. Lalu kembali berkata, "Kepala biara, udang telah dikalahkan." Tentu saja itu adalah informasi yang sangat mengejutkan. Kepala biara memintanya untuk menjelaskan lebih detail lagi. Dan si biksu pun mulai menjelaskan terjadi perdebatan antara Gunung Hua dan juga Wudang di daerah Wuhan, di mana Gunung Hua lah yang menjadi pemenangnya. Awalnya kepala biara mengira jika yang bertarung dari murid-murid Wudang adalah para murid kelas 2, tapi ternyata dugaannya salah. Pimpinan sekte Hodojin memerintahkan untuk membawa murid-murid kelas 1 lebih banyak dibandingkan dengan murid kelas 2 dan alhasil pertarungan antara murid Gunung Hua dengan murid Wudang adalah pertarungan antara murid kelas 1 dengan murid kelas 2 dan murid kelas 3 Gunung Hua. Tapi hasilnya
berpindah ke sisi lainnya, lebih tepatnya di Serikat Pedagang Perahu Emas. Ya, suasana benar-benar kacau, murid-murid berserakan. Itu semua adalah efek dari pesta yang mereka lakukan semalam. Nampaknya hampir setiap murid telah mabuk dan pada akhirnya tumbang, termasuk Baekjun yang sangat diandalkan. Jogul dan juga Yongjung bahkan sampai pusing melihat murid-murid yang sulit sekali untuk bangun. Seharusnya mereka akan pergi melanjutkan perjalanan ke Gunung Hua saat ini, tapi melihat situasinya sepertinya akan sedikit sulit untuk mereka bisa memulai perjalanan pagi ini. Awalnya mereka berniat meminta bantuan Baekjun untuk mengatasi permasalahan ini, tapi sayangnya Baekjun merupakan salah satu dari sekian banyak murid yang masih tumbang. Jadi satu-satunya harapan mereka adalah para penatua, dan pada akhirnya para penatua pun memanggil Baekjun untuk membicarakan sesuatu, tentu saja terkait dengan kepulangan mereka. Di tengah-tengah hal tersebut, Jogul masih berusaha untuk membangunkan Jungmyeon. Tentu saja Jungmyeon tidak ingin hari-harinya yang tenang hilang begitu saja. Ia saat ini memang tengah sangat mabuk dan Jogul meminta Jungmyeon agar menghilangkan rasa mabuknya menggunakan cara yang biasa ia lakukan. Tentunya Jungmyeon menolak, karena itulah alasan dirinya minum banyak tadi malam, yaitu untuk mabuk. Sebagian murid kini telah diatasi, yang tersisa hanyalah Jungmyeon. Sulit bagi murid-murid lainnya untuk bisa membangunkan Jungmyeon hingga pada akhirnya seseorang yang paling bisa diandalkan muncul. Itu adalah Isul dan juga Tang Soso. Ya, Tang Soso menggunakan jarum keluarga Tang untuk membangunkan Jungmyeon. Itu adalah jarum yang sangat besar. Mereka bahkan sampai bertanya-tanya, perlukah Tang Soso melakukan hal tersebut? Dan jawabannya tentu saja, hingga pada akhirnya terdengar suara teriakan Jungmyeon yang begitu besar. Tentu saja Jungmyeon sangat kesal bagaimana bisa saat-saat santainya diganggu dengan cara yang begitu brutal. Murid-murid pun menjelaskan bahwa mereka harus segera pergi dan kembali ke Gunung Hua. Tapi Jungmyeon tidak ingin. Ia berkata, "Tidak bisakah kita tinggal 1 minggu lagi?" Mereka bertanya-tanya kenapa Jungmyeon ingin tinggal lebih lama, dan alasannya itu untuk membuat Sekte Udang lebih kesal lagi. Ya, semakin lama mereka tinggal di daerah Sekte Udang, maka Sekte Udang yang telah dikalahkan oleh Gunung Hua pastinya akan semakin kesal. Tapi sayangnya niatan Jungmyeon tidak bisa terrealisasi karena Baekjun dan para penatua akhirnya tiba lalu menjelaskan mereka akan berbenah dan segera kembali ke Gunung Hua pagi ini juga. Karena para penatua sudah mengucapkannya, mau tidak mau Jungmyeon pun harus ikut dengan keputusan tersebut. Tapi sebelum itu terjadi perbincangan terkait hal-hal yang telah mereka lalui dan mungkin akan segera menimpa mereka. Pertama, terkait dengan kemenangan mereka dari Sekte Udang. Mereka sangat yakin bahwa pimpinan Sekte Hodojin tidak akan mengakui kekalahannya begitu saja, dan suatu saat pastinya akan melakukan pembalasan. Memang benar Gunung Hua telah menang, tapi jika dilihat lebih detail sebenarnya Gunung Hua lah yang paling banyak dirugikan pula, karena Sekte Udang telah mengetahui kelemahan terbesar mereka. Ya, itu adalah kurangnya orang-orang berbakat di Gunung Hua. Kecuali 5 pedang, tidak banyak prajurit mahir lainnya yang bisa menangani murid-murid kelas 1 dari Sekte Udang. Apalagi jumlah penatua mereka juga sangatlah banyak. Jadi jika
jika pertarungan skala besar dilakukan, bisa dipastikan Gunung Hua akan hancur. Itu berarti kesenjangan di antara Gunung Hua dengan Wudang masih sangat jauh. Tapi di tengah-tengah kekacauan antara Wudang dan Gunung Hua, Chung Myun yakin ada seseorang yang tengah memanfaatkan kesempatan. Ya, dialah rakun tua. Tentu saja setiap orang tahu siapakah yang dimaksud oleh Chung Myun, tapi tidak ada yang berani menyebutkannya. Itu adalah kepala biara. Chung Myun tahu benar dari sifat liciknya, kepala biara pasti akan memanfaatkan kondisi ini untuk keuntungan sektenya sendiri. Dan tentu saja dugaan Chung Myun benar, kekalahan Wudang dimanfaatkan oleh kepala biara untuk menutupi kegagalan mereka saat kompetisi dunia murim. Dan setelah seluruh perbincangan selesai, para penatua pun meminta murid-murid untuk berkemas karena mereka akan kembali melanjutkan perjalanan dan pulang ke Gunung Hua. Beberapa saat setelahnya, penatua Yun Yong pun bertanya, bagaimana? Apakah kalian semua sudah selesai berkemas? Dan untungnya murid-murid saat ini sudah menjadi lebih cakap sehingga mereka bisa mengemas barang-barangnya dengan sangat baik. Beda halnya saat dahulu para penatua harus turun tangan secara langsung hanya dalam hal pengemasan barang-barang. Tentu saja segala perkembangan Gunung Hua sangat membuat para penatua senang. Tapi Yun Yong melihat apa yang mereka angkut sepertinya lebih banyak daripada apa yang mereka bawa. Lalu ia pun bertanya kepada seorang murid, kenapa bawaan kita banyak sekali? Bukankah sudah kubilang untuk membuang bawaan yang kita jarah dari para bandit? Lalu murid pun menjawab, itu memang benar penatua, tapi pimpinan serikat pedagang memberikan kita banyak barang juga untuk dibawa. Bagaimana menurut Anda penatua? Haruskah kita menurunkan barang-barang itu juga? Yun Yong pun berpikir sejenak. Dahulu kala saat Gunung Hua masih miskin, bahkan sulit bagi Yun Yong untuk bisa berhemat karena mereka memang tidak memiliki banyak uang. Meminjam juga adalah hal yang sangat sulit. Tapi saat ini ada terlalu banyak sekali suap yang mereka dapatkan hanya untuk orang-orang bisa menjalin hubungan yang baik dengan Gunung Hua. Itu semua karena perkembangan mereka yang begitu signifikan. Jadi setiap orang ingin memiliki hubungan yang baik dengan Gunung Hua. Dan pada akhirnya Yun Yong pun tersenyum lalu berkata, tidak apa-apa, biarkan saja. Itu berarti Yun Yong menerima seluruh hadiah yang diberikan oleh kepala serikat pedagang. Di sisi lain, Chung Myun tengah menengguk alkohol, lalu ia pun bergumam. Sepertinya memang benar, minum adalah cara terbaik untuk menghilangkan rasa mabuk. Itu adalah pernyataan yang konyol. Jika para dokter sampai mendengarnya, mereka mungkin bisa dibuat gila. Lalu Chung Myun pun mulai serius. Setelah mengalahkan Wudang, Gunung Hua pada akhirnya harus memulai ke langkah selanjutnya. Siapa sangka perkembangan Gunung Hua jauh lebih cepat dibandingkan dengan apa yang Chung Myun prediksikan. Dan pergerakan dari kultus iblis juga mulai terlihat. Itu artinya dalam waktu singkat mungkin mereka akan kembali berbentrokan. Tapi permasalahannya adalah saat ini Gunung Hua masih belum memiliki teknik andalan. Memang benar mereka memiliki teknik 24 gerakan bunga plum. Itu adalah salah satu teknik terbaik bagi Gunung Hua. Tapi jika dibandingkan dengan teknik kebijaksanaan Taiji dari Sekte Wudang, jelas teknik 24 gerakan bunga plum masih jauh kurang. Yang artinya Chung Myun harus mengajarkan teknik yang lebih handal dibandingkan dengan 24 gerakan bunga plum.
Sejujurnya, Chungmyun memang memiliki beberapa teknik tersebut. Tapi permasalahannya, murid-murid Gunung Hua masih belum siap untuk menerima ajaran teknik tersebut karena fondasi mereka yang kurang. Oleh sebab itulah Chungmyun harus melatih mereka lebih gila lagi. Tapi permasalahan sebenarnya adalah bagaimana cara mendistribusikan teknik tersebut. Chungmyun memiliki bukunya, tapi bagaimana cara memberikannya kepada pimpinan sekte? Ya, beberapa teknik sebelumnya Chungmyun juga yang menemukannya. Tapi jika Chungmyun kembali memberikannya dengan alasan menemukannya di bawah tanah, bukankah ini sebuah kebetulan yang sangat sulit untuk dipercayai? Bisa-bisa pimpinan sekte dan yang lainnya akan mencurigai Chungmyun. Ya, bagaimana bisa Chungmyun selalu saja menemukan manual book dari teknik-teknik Gunung Hua? Dan itulah hal yang membuat Chungmyun lebih pusing dibandingkan dengan bagaimana caranya mengajarkan murid-murid teknik baru tersebut. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.